Yes, halo semua, welcome back lagi di channel gua, pastinya di channel The Felix TM. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang. Oke, jadi untuk di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Setelah beberapa hari mengalami bug yang sangat menyebalkan, akhirnya game ini balik dengan sistem yang sudah normal. Walaupun jujur banget, kalian pasti yang di server Nutaku sangat marah ya, karena sudah lama tidak bisa login, tiba-tiba udah bisanya dikasih kompensasi yang tidak sesuai pastinya. Jadi emang parah juga pastinya untuk di bulan ini ya, karena bugnya sangat menyebalkan, apalagi kalau kita pakai dikira nge-cheat padahal itu bug dari gamenya itu sendiri. Tapi ya mau gimana pun gue nggak paham juga pastinya coy. Namun di sini gue tidak akan membahas hal tersebut secara detail, tapi gue akan membahas tentang karakter yang ada di Goddess Battle Royale Summon coy. Jadi gue di sini bakal kasih kalian rekomendasi untuk persona yang kalian bisa ambil pastinya dan paling worth it untuk kalian ambil dalam tanda kutip kalau kalian summon. Kalau tidak summon dan emang pengen skip banner ini, silakan, bebas, karena gue cuma ngasih rekomendasi saja. Mungkin dari kalian ada yang ingin ambil personanya karena kemungkinan butuh di beberapa sektor dari akun kalian yang mungkin kurang banget pastinya. Jadi kita bakal langsung saja masuk ke pembahasan karakter yang pastinya rekomendasi banget untuk kalian ambil. Dan untuk yang pertama, gue bakal perlihatkan seperti ini terlebih dahulu. Jadi ini merupakan persona yang tersedia di Goddess Battle Royale Custom Summon. Jadi sistemnya di sini kalian diminta untuk memilih 3 persona. Nanti untuk persona yang sudah dipilih, itulah yang akan red up nanti tanpa ada red up persona sama sekali di dalamnya. Jadi kita akan langsung saja bahas untuk persona yang paling rekomendasinya. Jadi langsung saja. Untuk yang pertama, di nomor 1 yang paling rekomendasi untuk kalian ambil adalah ini, yaitu Overflowing Grace Lyn. Jadi persona ini yang paling wajib kalian incar karena persona ini kemungkinan besar akan meta sangat lama untuk persona tipe DOT damage. Karena persona 1 ini bagus banget dari segi kemampuan yang bisa menghasilkan debuff Frostbite yang sangat menumpuk. Dan memang dia itu udah ratunya persona debuffer zaman sekarang. Dan memang salah satu damage dealer yang sangat unik banget karena untuk damage-nya tidak hanya dari serangan yang dia hasilkan, melainkan dari efek Frostbite yang dia hasilkan juga. Jadi benar-benar damage 2 kali lipat yang sangat menyakitkan. Dan itulah kenapa ini persona sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil dan memang paling wajib kalian incar. Karena menurut gue sepertinya ini persona akan meta sangat lama karena power gameplay DOT-nya dia itu belum ada yang lebih baik daripada dia untuk sekarang. Itulah kenapa ini sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil. Kemudian untuk yang berikutnya di nomor 2, persona yang paling rekomendasi dan cukup mudah untuk di-build itu ada ini, yaitu Cartilla Agari Goddess. Jadi persona ini sangat rekomendasi banget sebagai seorang healer terbaik untuk sekarang di meta tahun ini. Karena powernya yang sangat unik yang bisa memberikan buff peningkatan attack, defense, dan juga heal up sebesar 50%. Dan jujur banget dia ini emang yang paling top untuk sekarang untuk sekelas healer. Karena powernya yang sangat mantap dan memang dari segi gameplay juga enak, easy banget permainannya. Apalagi setelah kemarin mendapatkan buff untuk bisa mendapatkan tambahan attack, defense, dan juga heal up tersebut. Jadi lebih mudah untuk didapatkan dibandingkan sebelumnya. Itulah kenapa ini powernya dia sangat bagus banget. Dan tadi gue udah bilang kalau persona ini sangat mudah untuk di-build
karena dia punya varian SR. Jadi kalian bisa cicil untuk bintangnya nanti kalau misalnya dapet cuma sedikit. Dan juga persona ini sudah power di bintang 3 atau bintang 4. Jadi kalau kalian emang pengen ambil sedikit saja itu tidak masalah. Tapi kalau kalian mau ambil full juga no problem, karena power healingnya bakal semakin deras. Dan jujur memang yang paling mantep ini persona cukup di bintang 4 atau di bintang 3 sudah sangat berguna banget gameplaynya untuk di PvE. Jadi ini memang rekomendasi banget untuk kalian ambil. Berikutnya untuk yang di nomor 3, persona yang paling rekomendasi banget adalah Inase Secret Seeker. Kenapa persona ini sangat rekomendasi banget? Pertama, dia ini support yang sangat bagus banget untuk persona damage dealer. Karena dia ini bisa memberikan tambahan booster critical chance dan juga critical damage yang sangat besar. Jadi kalau kalian personanya memang perlu tambahan damage lagi, nah ini sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil. Karena dia ini juga sangat bagus ya. Dari segi gameplay mudah banget. Dari segi build juga sangat mudah karena dia memiliki varian SR. Jadi kalian bisa cicil untuk bintangnya nanti. Dan persona ini powernya itu di bintang 4 sebenarnya sudah sangat rekomendasi banget gameplaynya. Tapi gue sangat menyarankan kalian untuk ambil persona ini sampai bintang 6. Dan juga reliknya wajib sampai boost 5. Oh ya, gue juga lupa pastinya bilang kalau persona ini sangat perlu banget relik eksklusifnya. Karena dia akan sangat bagus sebagai seorang support. Jadi dengan bantuan relik yang dia miliki, otomatis booster damage yang dia berikan itu akan semakin besar kepada allies kalian yang memang pure damage dealer yang sangat brutal pastinya. Itulah kenapa ini persona sangat rekomendasi banget untuk diambil dan memang sangat dianjurkan juga pastinya. Untuk yang berikutnya dan yang terakhir, persona yang bisa gue rekomendasikan adalah ini, Ice Brewed Selection Alana. Jadi persona ini sebenarnya overall masih cukup bagus, walaupun memang sekarang di Colosseum Arena counternya sudah banyak banget bermunculan, tapi secara power dia ini masih sangat berguna. Untuk di Special Arena dia masih cukup worth it untuk dipakai. Dan juga di gameplay PvE sebenarnya masih lumayan banget. Dan juga untuk booster damage reduction dia masih cukup optimal untuk di meta zaman sekarang. Dan untuk persona ini juga bisa dibilang mudah untuk dibuild karena dia memiliki varian SR, jadi dia akan lebih mudah untuk dicicil bintangnya. Walaupun kalian wajib bintang 6 persona ini agar powernya lebih optimal. Dari segi penggunaan relik, dia ini juga cukup fleksibel, tidak harus menggunakan signature relik. Jadi itulah kenapa ini persona sangat rekomendasi banget untuk kalian ambil. Walaupun memang dia ini counternya udah banyak banget di Colosseum Arena. Tapi masih cukup rekomen jika kalian emang perlu seorang tank yang bisa menghasilkan damage reduction yang cukup lumayan optimal. Jadi untuk personanya yang bisa gue rekomendasikan hanya 4 persona ini saja. Untuk sisanya itu tergantung situasional kalian sebenarnya. Kalau mau ambil silakan, kalau tidak bebas. Kalau ingin skip banner ini juga tidak masalah karena kalian akan mempersiapkan diri untuk event summer di bulan Agustus dan juga resell anniversary yang ketiga di bulan Agustus dan juga anniversary keempat di bulan September nanti. Jadi persiapan kalian wajib sangat-sangat matang banget karena di bulan Agustus bannernya juga akan sangat menyakitkan. Jadi kalian wajib persiapan dari sekarang agar nanti kalian tidak kecewa pastinya. Pas tahu karakternya OP, tiba-tiba kalian gak ada bahan, wah itu udah kacau banget pastinya. Tapi yang jelas persiapan dari sekarang itu udah paling wajib banget. Jadi mungkin pembahasan gue sampai sini aja untuk persona rekomendasi di banner Goddess Battle Royale Custom Summon yang ada sekarang ini. Jadi kalau kalian misalnya ada pertanyaan lagi atau segala macam, langsung aja di kolom komentar kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you on the next video guys, goodbye, dadah cuy.